barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali baitihi tayyibin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihil qadatil ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bi taqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita bagi orang yang itu diputar, dibagi-bagi. Nah, yang lain kan mau juga. Sah. Alhamdulillah, kita bersyukur. Masya Allah, kita bisa bersua di tempat yang membahagiakan ini. Di dunia menenangkan, menenteramkan, menambah iman. Di akhirat insya Allah mengamankan dan menyamankan. Oleh itu bersyukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah beri kita keikhlasan, hanya semata-mata karenanya, dan dijaga selalu jangan sampai dipengaruhi oleh yang membatalkannya, karena hanya Allah lah yang bisa menetapkan hati kita. Oleh itu kita bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan Allah tambah nikmat kepada kita, ilmu bertambah, amal pahala bertambah, iman dan takwa pun bertambah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan lisan kita tak keluh, tak bosan, dan tak putus-putus mengucapkan salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, karena doa kita cepat dikabulkan Allah dengan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana pula kita berharap mudah-mudahan di akhirat salawat dan salam ini bermanfaat. Pertama, membuat hati kita dekat dengan Nabi, dan mudah-mudahan dapat syafaat. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebenarnya jujur saya bingung mencari judul. Apa judulnya? Tanpa judul. Hah? Apanya?
tauhid dalam kehidupan. Ini ahli tauhid semua. Nak ajar tauhid lagi katanya. Memang begitu kita membayangkan, subhanallah, bahwa masalah tauhid masalah yang mudah, masalah yang semua orang dengan mudah mengakses dan mengetahuinya. Sehingga ketika menyusun kurikulum tauhid, banyak yang mengatakan, apa yang mau dipelajari lagi? Rukun iman, rukun Islam, dah ada selesai. Sahih. Jadi bingung mereka bikin mata pelajarannya apa. Bahkan ada pula orang yang mengatakan, hati-hati dengan kajian yang selalu mengaji tauhid. Itu kajian yang memecah belah umat. Pernah dengar? Pernah dengar? Di sini sampai pula ke sini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya kira di sana saja datang ustaz dari luar negeri, dari tanah Arab, sampai di sini mengatakan tauhid jangan selalu dikaji. Nanti Anda jadi orang-orang radikal. Subhanallah. Kemudian ada pula orang yang ikut pengajian, apa nak ikut ngaji dia cuma Ustaz Dasman tauhid juga haji, Ustaz Sepulan tauhid juga haji. Tauhid tahu itu lah, nak kanyang dia tauhid dia. Tak konyang dah dia tauhid. Memang kita belum bertauhid. Ada seorang syekh menamatkan kitab tauhid 3 kali. Lalu ngusul, ada yang ngusul kepadanya, anak muda, syekh, kenapa tauhid terus? Kitab tauhid terus dah 3 kali. Ubahlah kitabnya. Syekh paham bahwa anak ini belum paham. Syekh paham bahwa anak ini belum paham. Sebab kalau dia paham, dia tak akan mengatakan itu. Dia tak mengatakan itu. Tonton ingat Nabi Uzair alaihissalam. Pernah dengar namanya? Ada kisahnya dalam Al-Quran. Wa qalatil yahudu Uzair ibn Abdullah wa qalatil nasara al-Masih ibn Allah. Sah? Ma'asyil kiram dirahmati Allah. Nabi Uzair ketika melewati suatu daerah yang sudah ditinggalkan orang, pemukiman yang sudah lama ditinggal dan sudah mulai runtuh, dia mengatakan, anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Bagaimana nanti Allah mengembalikan ini? Akhirnya Allah beri dia pelajaran tauhid. Berapa lama? Berapa lama dia harus belajar tauhid? 100 tahun. Fa amatahu Allahu 100 amin. Hanya untuk mempelajari masalah itu saja. Diwafatkan 100 tahun. Jelas ya? Thumma fa'amatul 100 amin thumma ba'atha. Setelah 100 tahun dihidupkan lagi. Qala kam labithta. Berapa lama kamu tinggal di sini? Belajar apa? Belajar tauhid. Kan dia tadi mempertanyakan bagaimana ini? Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Lalu Nabi apa? Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita. Dia katakan labistu yawman aw ba'da yawm. Saya tinggal di sini sehari atau setengah hari.
Memang kalau lolok kan semua aja nak kalau tertidur mati lama hari rasanya. Enggak. Kemudian hari di alam lain dengan hari di sini hari kita pendek sekali. Kalau tidak percaya silakan coba. Sah? Kalau tidak percaya silakan coba. Nah, pergi ke alam barzakh dulu, biar tahu rasanya. Ma'asyiral kiram. Jadi untuk suatu juz'iyah, suatu masalah yang sifatnya parsial, dia harus belajar dulu 100 tahun. Allah buktikan kepadanya. Ketika umat Nabi Isa alaihissalam, mereka mengingkari adanya al-ba'ts. Sebagian ada yang gerakan mengingkari hari kebangkitan. Lalu Allah buktikan dengan mematikan 7 orang ashabul kahfi. Berapa lama? 300 sinina wazdadu 9. 300 tambah 9. Lama tak sih? Jadi memang kadang suatu pelajaran tauhid memerlukan waktu sepanjang masa, sepanjang umur. Jadi masalah ini adalah sirrul wujud, rahasia kehidupan ini ada pada tauhid. Jadi kalau ibaratnya, kalau jisim kita, jasad kita perlu makanan pokok. Apa makanan pokoknya? Lu makan saya lah. Kok lupa? Belum makan sehari ini. Sudah. Dah berapa kali? Baru 3. Woi, kalau apa? Baru sekali. Pagi enggak? Sudah 3 kali. Selesai makan malam nih. Jadi siap untuk lama-lama nih. Baik. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Sebagaimana jasad kita perlu nutrisi, perlu energi dari makanan pokok kita, maka rohani kita perlu nutrisi, energi dari tauhid. Semakin hidup tauhid di hati kita, semakin hidup semangat beramal kita. Dan semakin bersih tauhid kita, semakin bersih pula amal kita. Makanya orang yang tauhidnya benar, pasti amalannya insya Allah benar pula. Tetapi siapa yang biasa menyimpang di tauhid, di amal yang lain juga akan cenderung menyimpang. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi tauhid itu adalah tujuan, misi kehidupan ini. Allah ciptakan tauhid. Allah ciptakan semua makhluk ini, langit, bumi, matahari, rembulan, planet, bintang, manusia, jin, laut, udara, darat, semuanya adalah untuk menghidupkan tauhid. Sebab kalau benda-benda mati, benda-benda maksudnya selain manusia dan jin, itu semuanya memang tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai matahari pun, matahari kalau terbenam kemana dia? Ke barat, ke Eropa. Matahari tenggelam, kemana dia? Ke barat, ke Eropa. Nabi tanyakan ke sahabat, ditanyakannya kepada sahabat Abu Zaifah atau Huzaifah bin Yaman, terus selainnya dikatakan, tahu tak kamu kemana matahari ketika tenggelam? Kemana? Tazhabu tasjudu tahtal arsh, pergi sujud ke bawah arsy.
Tidak yakin ya? Ya tentu kalau nak yakin pergi ke matahari itu ikuti dia. Iya kalau nak buktikan silakan. Iya kalau nak buktikan silakan. Tapi kalau antum tak percaya, ini Nabi yang beritakan. Nah, ikut siapa? Ikut siapa? Nabi yang beritahu, antum tak percaya. Berarti antum ikut siapa? Ikut Abu Jahal. Iya, ikut Abu Jahal. Tapi kalau antum yakin dan percaya, antum ikut Abu Bakar. Ada dua logika yang selalu bertentangan. Logika Abu Bakar dengan logika Abu nyabu juga dua-duanya. Saya ketika Isra Mi'raj sudah diperingati? Enggak. Oh belum ya, belum bulan Rajab, sebentar lagi. Sekitar berapa tahun lagi? Berapa bulan lagi? Enggak dihitung-hitung rupanya. Ketika Isra Mi'raj, saya tidak kisahkan detailnya. Saya hanya mengambil bagaimana logika Abu Jahal dan bagaimana logika Abu Bakar. Abu Jahal memainkan logika, tapi logika pendek. Hanya pengalaman dan bukti empiris, yaitu pengalaman mereka. Kan Nabi bilang, pergi ke Baitul Maqdis selepas Isya, baliknya menjelang subuh. Tidak masuk akal loginya. Kan tidak masuk akal lah. Apa sebab tidak masuk akal? Dia pakai analogi, pakai kias. Apa kiasnya? Kita kan sering ke Baitul Maqdis bagi berdagang, pergi sebulan, balik sebulan. Terus kamu bilang tidak sampai semalam, lepas Isya balik sebelum subuh. Akhirnya dia kumpulkan masyarakat Mekah. Semua, menurut tuan-tuan, semua pakai logika Abu Jahal atau logika Abu Bakar? Rata-rata kan sama pemikirannya kan Abu Jahal, madrasahnya sama. Madrasah jahiliyah. Namanya madrasah jahiliyah. Mereka haji semua tuh. Pak haji semua, enggak tahu tuan-tuan. Pak haji semua. Lebih sering haji daripada kita. Berapa kali haji? Sekali. Abu Jahal tiap tahun hajinya. Hajinya tiap tahun dia, karena dia di Mekah. Bukan hanya haji, melayani jemaah haji. Tak tahu tuan-tuan ya? Abu Jahal tu haji, tak tahu ya? Tak pernah tengok namanya haji. Memang gelar haji itu hanya ada di Indonesia. Abu Jahal kan bukan orang Indonesia, jadi tidak disebut haji Abu Jahal. Pada hakikatnya mereka haji tak? Haji, tiap tahun mereka haji, bahkan melayani jemaah haji, tapi haji jahiliyah. Jelas? Rata-rata masyarakat Mekah tidak membenarkan Nabi. Merasa heran, ada yang bersorak, ada yang letak kepala dia. Bahkan ada sebagian yang murtad. La haula wala quwwata illa billah. Nah, lalu dicarinya ini, kalau kata Abu Jahal, pasti Abu Bakar menyerah dengan logika ini. Menurut dia Abu Bakar akan menyerah. Jadi Abu Bakar, kalau dia mulai dengan pertanyaan yang menggiring, apa katanya? Seandainya ada orang yang mengatakan
malam tadi lepas Isya pergi ke Baitul Maqdis, sebelum subuh dah ada pula di Mekah kembali. Menurut kamu masuk akal enggak? Hah? Menurut kamu masuk akal apa tidak? Abu Bakar kan orang cerdas, manusia paling cerdas setelah para nabi dan rasul, dan dia berilmu. Yang mengatakan itu siapa dulu? Kalau kamu yang bilang, saya tidak percaya. Tapi saya bilang itu sahabatmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, kalau gitu pasti benar. Saya tidak ragu sedikit pun. Mak cayo jong dunia. Percaya juga kamu. Lalu dibuka lagi kembali logikanya yang tadi. Hal Abu Jahal, jangankan pergi ke Baitul Maqdis yang jaraknya berapa Baitul Maqdis? Hanya 1.200 kilo. Ya, dekat sekali, kecil itu. Saya percaya kepadanya. Jibril turun saban hari, turun kepadanya dari mana? Dari langit ke-7. Mana yang jauh langit daripada Baitul Maqdis? Woi, mana yang lebih jauh langit daripada Baitul Maqdis? Jauh langit. Dari langit pertama ke langit kedua jaraknya hanya 500 tahun perjalanan. Kalau tadi Mekah Baitul Maqdis sebulan perjalanan, bukan 1.200 tahun, enggak. Sebulan perjalanan, 1.200 kilo. Berarti kalau seandainya 500 tahun perjalanan, berapa kilo? Ayo, lebih kurang 9 juta kilometer. Baru satu lapis. Bisa ditempuh enggak? Hah? Jadi dari jarak yang hampir berapa kali itu? 7 kali 9 tadi berapa? 49 ya? Sekitar 50 juta kilometer. Saya percaya, masa 1.200 kilometer saya tidak percaya. Paham? Paham? Belum. Bilang belum, biar saya jelaskan. Nah, sekarang menurut tuan-tuan dan puan-puan, logika Abu Bakar yang benar atau logika Abu Jahal? Ini bukan karena senang tak senang ya, like dislike, bukan. Karena senang Abu Bakar aja boleh terus. Mana yang benar, logika Abu Jahal atau logika Abu Bakar? Ini pro kontra aja. Dasarnya karena suka Abu Bakar ya. Ya. Benar. Abu Bakar yang benar. Apa sebab? Orang dulu belum membahas, tetapi ternyata Allah tunjukkan kepada Abu Bakar untuk membenarkan yang benar. Tahu tak tuan-tuan, yang bawa Abu Bakar, yang bawa Nabi Muhammad SAW pergi ke Baitul Maqdis siapa? Yang membawa Rasulullah SAW pergi ke Baitul Maqdis siapa? Jibril. Tahu tak tuan-tuan, Jibril bahan bakunya terbuat dari apa? Hah? Iya Pak, dari cahaya. Baik. Kalau Abu Jahal dari tanah. Mana yang copek cahaya daripada tanah? Woi, apa benda yang paling cepat di dunia ini geraknya? Cahaya. Berapa kecepatannya? Ustaz, hah? Berapa kecepatan cahaya? Dulu belum diukur oleh Abu Bakar, tapi dia yakin bahwa Jibril lebih cepat. Sah? Nah, makanya dia tidak ragu. Jarak ke langit aja bisa cepat itu, apalagi ke Baitul Maqdis. Ayo, berapa kecepatan cahaya, Bang? Apa nyebut tadi? Hah? Lalu lupa ke jelamu. Ini malah kodok metong madu gitu. Kecepatan cahaya itu hanya 3 kali 10 pangkat 8. 3 kali 10 pangkat 8. Coba.
per detik, bukan per jam, per detik. Jadi 1 detik itu kecepatannya 3 kali 10 pangkat 8. Nah, lah dapat. Hah? Hanya 300.000 kilometer per jam, per detik. Terus ke Baitul Maqdis berapa jam perlunya? Hah? Makanya jangan ikut Abu Jahal. Abu Jahal hambek jalan. Tapi ikut Jibril alaihissalam, kecepatan cahaya. Kendaraannya apa namanya? Burak. Burak itu apa artinya? Bahasa Arab? Kilat. Kilat cepat enggak? Makanya disebut secepat kilat. Alun tak kilat lata kalau. Jadi kaum muslimin dan muslimat, sekarang mana yang benar? Abu Bakar apa Abu Jahal? Maka siapapun yang tidak mau membenarkan gara-gara tidak sesuai dengan logika, padahal itu benar dari Allah dan Rasul, masalah dengan tauhid, masalah dengan tauhidnya akan berimbas pada tidak mau taat dengan apa yang diperintahkan, karena dia juga akan mengolah dengan logika yang salah, sehingga disuruh banyak cerita, dilarang banyak membantah, suruh ngikuti banyak berdebat. Makanya jauh dari apa yang dilakukan oleh para sahabat. Baiklah kaum muslimin, jadi tauhid adalah kebutuhan pokok kita. Siapa yang lemah tauhidnya, lemah semangat amalnya pasti. Siapa yang rusak tauhidnya, rusak amalnya. Yang kedua, tauhid kaum muslimin dan muslimat adalah yang karenanya diciptakan langit dan bumi, jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahkan kalau tidak berdiri tauhid, langit dan bumi ini hancur. Walau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Kalau sempat di bumi ini, di dunia ini ada Tuhan-Tuhan selain Allah, pasti hancur langit dan bumi ini. Macam mana pula tidak? Apa orang tahu ini? Nah, ternyata langit dan bumi hancur apa tidak? Langit dan bumi hancur apa tidak? Kok payah sekali jawabnya? Kalau dah hancur dah ada gitu lagi. Kan dah hancur dia. Berarti itu tanda pemiliknya hanya satu. Tuan-tuan di masa pilkada kau tak nampak babantah, lo jadi lo bantah. Apalagi kalau untuk memiliki langit dan bumi, tak mungkin bantah dah. Ya Allah ya Rabbi, tuan jadi memiliki siap kan memilikinya babantah nang lo, iya. Alun jadilah berebut nah. Nak memiliki Riau juga kadang lama yang gerotak-gerotak lagi dulu. Nah, awas kalau jadi sok mecok kalian. Mecok, tuh mecok. Mecap. Enggak juga tahu. Bulio nantinya. Ada bagian kalian kalau kami yang jadi. Iya tak? Itu ada di sebuah daerah kampanye menggertak camat dan lurah akan di masuk koran kan? Tak tahu ya, untung tak tahu. Alhamdulillah, untung tak tahu. Kalau tak hancur kita. Nah, jadi ini untung yang mencipta, yang memiliki, yang mengatur semua ini hanya Allah SWT. Karena tidak mungkin. Dan ini yang harus diyakini, tidak bisa tidak. Ketika ada yang meyakini selainnya, terjadi bentrokan, peperangan,
Jadi sebenarnya tauhid memang tauhid itu, karena tauhid maka berdiri pasar-pasar jihad. Sah? Kenapa mesti berjihad? Kenapa mesti berjihad? Coba datang orang ke rumah, diambilnya istri, bawa gitu ya, gitu. Woi, subhanallah, tak cinta lagi nampak. Taib, mana yang lebih berharga, istri anak kita daripada tauhid? Tauhid lebih berharga. Makanya orang yang tidak paham nilai tauhid, dia masya Allah membenci ahli maksiat luar biasa, tapi ahli syirik dicintainya. Sahih? Hah? Ada orang, tidak boleh kita membenci orang kafir, kan manusia juga. Tidak boleh kita membenci orang musyrik, kan manusia juga. Kita harus bersaudara secara kemanusiaan. Betul? Betul? Hah? Betul apa salah? Angkatlah suaranya yang jelas, biar dicatat siapa orangnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Di lain pihak, dia orang yang berbeda sedikit dengannya pendapatnya luar biasa bencinya. Ini berbeda agama dan akidah, luar biasa cintanya. Alasannya kemana? Alasannya kemana? Nusian. Subhanallah. Ini mazhab Hanafi, ini mazhab Maliki. Tidak boleh. Kamu Indonesia harus Syafi'i, tidak boleh Maliki di sini, tidak boleh Hanafi. Bencinya luar biasa. Tapi kamu Tuhannya berapa? 3. Ini 1, kawan ya. Karena kita sama-sama orang Indo. Subhanallah. Baik. Orang yang berbuat apa lagi ya? Orang yang korupsi. Korupsi dosa apa enggak? Ada orang yang korupsi dicintai orang? Banyak. Kenapa? Anda tak tahu rahasianya kamu? Oh, dia bagi-bagi duit dia. Oh, antum dapat? Oh, enggak. Antum menuduh orang bahaya. Enggak ada korupsi, enggak ada bagi-bagi duit dia. Nah, jadi orang yang mengorupsi pasti semua dibenci. Dibenci apa enggak? Benci. Orang mencuri dibenci apa enggak? Orang berjudi dibenci apa enggak? Enggak ya? Takut tentu. Kita kan tidak benci orang tertentu nih. Semua yang berbuat maksiat dibenci apa enggak? Yang suka larikan istri orang tadi dibenci apa enggak? Dia benci. Jangan kamu melarikan goda istri orang dibenci. Subhanallah. Ini semuanya maksiat, betul. Orangnya boleh dibenci. Orangnya boleh dibenci. Kalau ada pencuri melamar anak gadis bapak, diterima langsung. Tapi enggak, katanya enggak dibenci. Iya, katanya enggak boleh dibenci. Ditolaknya karena senang apa karena dibenci? Karena benci. Jangankan mencuri lagi, dia melamar untuk anak istri keduanya. Dosa istri kedua atau bapak lo? Laki-laki yang bilang. Kalau ibu-ibu bilang enggak, bikin saya tidak masuk surga nanti katanya. Kan ya? Banyak bilang pada suaminya, kalau abang berbini lagi, kayaknya saya tidak bisa masuk surga abang katanya. Kalau gitu pilih aku atau dia. Padahal ini bukan dosa, tapi pahala. Cuman dia tidak sanggup memikul besarnya pahala itu. Benci dia, iya dibencinya. Orang buat maksiat dibenci. Tahib, maksiat tadi dusta, menipu,
menjara, korupsi, ini dosa semua, dosa besar, sah? Pelakunya dibenci masyarakat, dicari Pak Polisi, dicari. Baik. Sekarang pertanyaannya, kalau itu dibenci gara-gara dia berdosa, gara-gara dia bikin masalah, mana yang lebih besar dosanya? Kufur kepada Allah, mana yang lebih besar dosanya? Syirik kepada Allah. Hah? Dosa syirik lebih besar. Maka masa antum membenci orang yang tak sepaham, tak semazhab lebih daripada orang yang tidak seagama? Berarti masalah tauhid kena di sini. Masalah tauhid. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu la tattakhidhu aba'akum wa abna'akum awliya'a in istahabbu al-kufra 'ala al-iman. Hai orang-orang beriman, jangan kalian jadikan ayah-ayah kalian, anak-anak, saudara-saudara kalian, wa ikhwanakum awliya, menjadi orang-orang yang dicintai kalau mereka lebih mengutamakan kekufuran daripada iman. Dan prakteknya langsung siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak ada hubungan dengan bapaknya. Nabi Nuh alaihissalam tidak ada hubungan dengan anaknya. Ketika Nabi Nuh alaihissalam memanggil anaknya, ya bunayyar kam ma'ana, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Ya bunayyar kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Hai anakku, masuk ke kapal ini, jangan bersama orang kafir. Tapi anaknya mau? Anaknya mau? Enggak. Apa katanya? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Nanti saya akan berlindung ke gunung yang akan melindungi saya dari tenggelam. Allah kata, Nabi Nuh katakan, la asimal yawma min amrillah illa man rahim. Hari ini tak ada lagi yang bisa selamat dari perkara Allah, perintah Allah untuk menenggelamkan, illa man rahim, kecuali yang diberinya rahmat. Siapa? Yang ikut kapal Nabi Nuh alaihissalam. Tapi dia tetap tidak mau. Fahala bainahumal mawju fakana wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Akhirnya mereka terhalang oleh gelombang yang besar dan tenggelamlah anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Setelah air surut, tentu perasaan seorang ayah terhadap anak, dia sayang sama anak. Maka Nabi Nuh memohon kepada Allah. Apa katanya? Inna ibni min ahli. Anakku ya Allah, itu kan keluargaku. Wa inna wa'dakal haqq. Engkau berjanji menyelamatkan keluargaku. Tapi dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, jawabannya pasti, innahu laisa min ahlik. Dia bukan keluargamu, wahai Nuh. Innahu amalun ghairu salih. Dia hasil kerja yang tidak saleh. Hasilnya itu tidak saleh. Dalam satu qiraat, innahu amila ghaira salih. Dia beramalnya tidak saleh. Kenapa? Kenapa tidak soleh amalnya? Kenapa tidak soleh amalnya? Tidak bertauhid. Kan lu lupa tuan-tuan gaji baru aja. Tidak bertauhid. Karena tanpa tauhid amal tak soleh. Maka jangan katakan orang kafir itu yang kafir tapi soleh luar biasa. Mana ada orang kafir yang soleh?
Bapak tuh memang tidak Islam, cuman ikhlasnya luar biasa. Mana ada orang kafir yang ikhlas? Paham? Mak, daripada pemimpin muslim zalim, lebih baik pemimpin yang non muslim yang kafir yang adil. Mana orang kafir yang adil? Karena adil itu timbangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tauhid ini memang harus selalu kita pelajari supaya kita meletakkan cinta dan benci pada tempatnya. Benci karena berpengaruh, tauhid yang benar berpengaruh pada perasaan kita. Dan Nabi SAW mengikuti itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika didatangkan kepada Nabi orang yang mati berhutang, lalu kata Nabi, salatkan oleh kalian. Sah? Berarti Nabi tidak ada kasih sayang. Wih, Nabi tidak ada kasih sayang? Tidak. Karena kasih sayang yang benar ditempatkan pada tempat yang benar. Makanya kalaulah dalam mengurus harta, mengurus anak, saya harus tunduk dengan aturan Allah. Masa ngurus perasaan kita tidak tunduk pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya lillah. Kalau Allah suruh kita marah, kita marah. Kalau Allah suruh kita sayang, kita sayang. Kalau Allah suruh kita cinta, kita cinta. Makanya jangan sembarang cinta. Cinta itu memang bagus, tapi jangan mencintai istri orang, bahaya. Sahih? Sahih? Tapi memberi tambang istri orang boleh enggak? Memberi istri orang ongkos boleh enggak? Hah? Jumpa saya misalnya nih istri beliau di Pekanbaru, misalkan sedang belanja, saya bayarkan, boleh enggak? Curiga pula? Oh, curiga enggak saya bayarkan? Iya. Kan biasa kan? Boleh kan? Boleh. Tapi kalau saya cinta istrinya enggak boleh. Jelas? Makanya cinta itu bagus, tapi kalau ditempatkan pada tempat yang enggak pas, jadi masalah. Jangan bilang sama dia, wah setelah melihat istrimu saya langsung jatuh cinta, katanya. Boleh enggak? Boleh enggak? Tapi cinta bagus. Enggak, antum meletakkan cinta pada bukan tempatnya. Paham? Nah, Allah SWT melarang kita mencintai orang yang membencinya, memeranginya. Masa antum mencintainya? Jelas? Bilang belum, kalau enggak ada sambungannya nanti. Ya kalau sudah jelas berhenti gitu kan? Nah, belum. Kita azan dulu. Azan dulu. Allah. Asyhadu an la ilaha asyhadu an la ilaha
Sudah. Sudah. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi at-tauhid adalah syarat diterimanya amal kita. Maka orang kafir tidak mungkin saleh. Orang kafir tidak mungkin ikhlas. Orang musyrik apalagi? Karena ikhlas itu, apa definisi ikhlas? Beramal hanya karena Allah. Ada orang kafir beramal hanya karena Allah? Ada? Ada? Orang Islam aja banyak kadang beramal tidak karena Allah saja. Sah? Maka dari awal kita mohon kepada Allah tadi, kita mudah-mudahan diberikan ikhlasan. Karena ikhlas itu bukan masalah mudah. Sebagaimana tauhid itu bukan masalah remeh, bukan masalah sampingan. Itu kebutuhan primer kita. Ya, kalau tuan-tuan tidak sanggup, tidak makan setiap hari, kalau tidak makan sakit, maka kalau tidak bertauhid sehari, auzubillah, sakit kita. Sakit kita. Makanya ikhlas, salih ada hanya dapat oleh orang bertauhid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin bertemu selamat dengan Rabbnya di akhirat, hendaklah beramal amalan salih. Apa salih itu? Khalisan sawaban. Kata Fudail bin Iyad, amal salih itu adalah amalan khalisan sawaban. Al-amalu la yakunu salihan illa idza kana khalisan wa sawaban. Esh mana khalisan? Ay yakuna lillahi wahdahu. Wa mata yakunu sawaban? Ay yakuna ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baru benar kalau mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang tidak boleh beramal, kalau mau amal kita saleh, kecuali dengan bertauhid yang benar, kemudian beramal yang benar lillahi ta'ala. Oleh sebab itu amal ikhlas, amal saleh hanya milik orang
bertauhid, karena mereka lah yang mengumpulkan antara ikhlas dengan shawab, yaitu mengikuti Nabi alaihissalatu wassalam. Ma'asyarul kiram, tauhid adalah misi dakwah seluruh nabi salawatu rabbi wassalamu alaihi. Bahkan nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi sebelumnya diingatkan Allah. Coba bayangkan nabi dengan perjuangan yang begitu dahsyat, pengorbanan yang begitu besar, 13 tahun di Mekah mendakwahkan tauhid dengan intimidasi, provokasi, persekusi dan segala sisi yang lainnya. Kan azab Nabi dibuat orang-orang Quraisy waktu itu. Tetapi sampai di Madinah pun masih diingatkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat-surat Madaniyah. Kan surat Madaniyah turun di periode Madinah. Di antaranya dalam surah Az-Zumar, Nabi Allah katakan, la in asyrakta wa laqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Telah benar-benar diwahyukan kepadamu. Siapa di sini munya? Nabi Muhammad SAW. Wa ilal ladzina min qablika, dan kepada orang-orang sebelummu. Siapa maksudnya? Nabi-nabi, karena yang dapat wahyu hanya nabi. La in asyrakta, kalau kamu berbuat syirik, la yahbatanna amaluka, batal amalmu, wa la takunanna minal khasirin, dan kamu di akhirat jadi orang merugi. Orang merugi di akhirat itu siapa? Woi, orang merugi di akhirat itu siapa? Kalau disebut merugi di akhirat siapa? Hah? Orang kafir. Mumtaz. Sahih, orang kafir. Masya Allah. Bapak rumah di mana? Hah? Mana rumah? Seberang. Berapa tambangnya? Berapa tambang ke situ? Naik motornya berapa? 10.000. Saya kasih tambang. PP 20. Ya. Nggak aman. Saya kasih 50. Ambil Pak. Kalau Bapak nggak mau, kasih yang lain aja nanti. Nggak. Dengan segala kehormatan. Gratis pakai motor sendiri Pak. Iya. Saya nggak banyak duit dong. Nah. Antum luar biasa ini sindiran. Kalau umroh tidak ada yang nolak ya. Kita coba. Tapi bayar masing-masing. La haula wala quwwata illa billah. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Jadi apa tadi Pak? Orang kafir merugi. Jadi yang disebut merugi di akhirat orang kafir. Nah, jadi inna dinan indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi al khasiruna fil akhirah al kuffar. Orang-orang kafir. Orang Islam tidak ada yang merugi. Ma'asyiral kiram. Kemudian Allah ingatkan lagi Nabi alaihissalam, padahal Nabi maksum dari kesalahan. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Hai Muhammad, ketahuilah bahwa tidak ada yang berhak diibadati kecuali Allah, dan mintakanlah ampunan atas dosa-dosamu. Nabi dah jamin diampuni, tapi masih juga minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin muslimat, itu tandanya bahwa tauhid itu memang harus selalu dihidupkan. Selalu dihidupkan. Nabi aja diingatkan, apalagi kita. Bahkan perjanjian bertauhid itu sudah ada sebelum kita dilahirkan, masih di dalam tulang
sulbi bani Adam. Wa iz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Ketika Allah mengambil perjanjian dengan Bani Adam masih di tulang-tulang mereka, masih di alam sebelum dia dilahirkan. Alastu bi rabbikum, bukankah aku yang Rabb kalian? Qalu bala, benar, engkau lah Rabb kami. Diakui waktu itu. Nah, qalu bala. Makanya di akhirat nanti ketika ada Allah bertanya kepada seorang yang dipastikan masuk surga, orang kafir kekal di dalamnya, orang musyrik, lalu kata Allah kepadanya, "Lau anna laka ma bid dunya kulliha." Kalau kau memiliki semua yang ada di dunia, atafdi biha, kamu siap tidak menebusnya, tidak masuk neraka dengan tebusan itu? Jawabannya apa? Jawabannya apa kira-kira? Wah, tuan-tuan, kalau punya dalam kondisi seperti itu, semoga tidak ya. Semoga tidak. Apa jawabannya? Ya Allah ya Rabbi, ini istana tipe 500 misal. Antum punya rumah di kampung ini tipe 21. Mau enggak Bapak tukar yang tipe 21 dengan tipe 500? Ragu? Ragu ya? Masih ragu juga. Saya tambah tipenya, tipe 1500. Hah? Kalau enggak masuk neraka. Mau enggak? Pasti jawabannya mau. Karena orang yang paling rendah derajatnya di surga adalah 10 kali orang paling bahagia di dunia. Paham tak? Orang yang paling rendah di surga diberikan kenikmatan orang paling bahagia di dunia 10 kali. Siapa manusia paling bahagia di dunia? Presiden mana? Ketakutan tahu presiden. Iya, mulai sekarang dah mulai pikir ya bagaimana 2029 untuk jadi lagi, ya dah. Isau tahu tidak ada presiden tak paling bahagia, paling tidak bahagia. Sah, kalau sempat tidak adil, orang yang paling besar berat pula siksanya. Tapi kalau sempat adil, Allah berikan perlindungan di padang mahsyar. Makanya doakan ya, doakan ya. Tidak mau antum saya. Doakan. Ada didoakan. Sampai sekarang belum. Jangan-jangan belum tahu ada presiden baru ya. Doakan. Semoga yang setelah berlalu Allah maafkan kalau salah. Kalau salah ke antum maafkan aja lah. Banyak salah Ustaz tak tertanggung nih. Maafkan aja lah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, artinya orang paling bahagia lebih dari 10 kali dunia ini. Tentu dia bilang siap, saya siap untuk menginikan, cuman mungkin dah ada dia memiliki itu. Ada manusia yang memiliki seluruh dunia ini? Ada? Enggak ada. Ini pertanyaan jawabannya mustahil. Jelas? Jelas? Karena sudah sebutkan Al-Quran, orang-orang kafir itu andainya mereka memiliki semua yang ada di bumi ini, di dunia ini, untuk menebus kesalahan kufurnya supaya bisa masuk surga, ma tuqabbila minhum, tak diterima. Kemudian dalam ayat lain dikatakan la yadkhuluna al-jannah hatta yarijal jamalu fi sammil khiyad. Tidak akan masuk surga orang kafir itu sampai onta lewat di mata jarum. Masuk? Nah,
tidak akan ada unta lewat di mata jarum. Artinya hal-hal mustahil. Lalu Allah katakan, laqad aradtu minka ahwana min zalik. Sebenarnya wahai hambaku, dulu sudah kuminta kepadamu yang sangat ringan, tidak perlu ditebus dengan dunia dan isinya. Apa itu? Dengan tauhid. Alla tusyrika bi wa abaita illa an tusyrika. Tapi kamu tidak mau kecuali tetap berbuat syirik. Jadi antum sebenarnya tidak usah memikirkan mengumpulkan kekayaan duniawi ini, tapi cukup bawa ke akhirat tauhid, dan jangan sedikit pun bercampur dengan syirik. Orang yang paham ini kaum muslimin pasti kalau ada pelajaran tauhid dia paling senang. Apa sebab? Karena itulah yang menyelamatkan. Jadi tauhid itu memang harus selalu hidup. Nah, cuman kalau tuan-tuan jangan bosan, jangan ngantuk. Iya, pandai-pandai lah cara mempelajari ini, kan itu aja masalahnya. Ya saya? Pertama jangan terlalu lama, kan itu. Sudah ada sejam? Sudah? Kalau sudah sejam saya sudahi aja. Kalau lewat dari sejam nanti, berat belajar tauhid ini Ustaz. Jadi inilah aku inginkan darimu dulu. Itulah perjanjian di alam sebelum kita diwujud itu. Dalam Al-Quran disebutkan, aku inginkan daripadamu hanya ringan sekali. Jangan syirik. Sebab syirik sekecil apapun merusak tauhid. Makanya Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita jangan dekat-dekati yang berbau-bau syirik. Jangan dekat-dekat. Di antaranya Nabi melarang. Nah, ini yang sering dibuat orang. Di antaranya Nabi melarang. Apa dilarangnya? Jangan salat menghadap kuburan. Oh, iman saya kuat Ustaz. Nabi dilarangnya, ikuti aja larangannya itu. Sebab dia menyampaikannya ke Abu Bakar, ke Umar, ke Utsman, ke Ali yang dijamin masuk surga. Awak tak joleh masuk surga lah. Hebat pula iman daripada orang tu. Sahih? Katanya jangan dibuat. Kalau ada nanti yang mewakafkan tanah ini, semoga Allah berikan pahala yang besar, yang menghidupkan, yang mengurus, yang menghadiri, mudah-mudahan Allah berikan pahala melimpah ya. Kalau sempat beliau berwasiat, besok kalau mati kuburkan depan mihrab, jangan tunaikan. Jangan tunaikan demi menjaga tauhid anak-anaknya setelah ini. Tauhid jemaah masjid ini setelah ini. Jangan bilang kan banyak ulama yang bolehkan. Tak, Nabi larang. Ulama nak bolehkan itu urusan mereka. Mana yang harus kita taati? Nabi melarang, ulama bolehkan. Mana harus diikuti? Nabi melarang, Habib menganjurkan. Mana yang diikuti? Nabi melarang, Gus menganjurkan. Mana yang? Ya Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi di masjid mereka kan urusan mereka kan. Kita hanya menghimbau. Kalau mau mendengar, alhamdulillah. Kalau tidak, berarti mereka tanggung jawab sendiri. Tapi yang jelas, hujah kita jelas. Nabi melarang. Ada ulama bolehkan? Tidak, kita disuruh taat kepada siapa? Nabi alaihissalatu wassalam. Itu ulama tidak ikut Nabi itu? Entahlah, saya tidak tahu lah. Sebab yang saya tahu, Nabi melarang. Lalu dia bolehkan kalau dia punya dalil untuk membolehkan dari Nabi, kita ikuti. Kalau tidak, kan tidak. Oh, tafsirannya begini, gunakan otak sedikit. Itu Abu Jahal gagal dia beriman gara-gara menggunakan otak berlebihan. Karena iblis juga gagal taat gara-gara menggunakan otaknya. Fir'aun gagal untuk beriman pada Musa gara-gara menggunakan otaknya. Biarlah
otak kita tidak dipakai, tidak masalah. Tetapi mau taat pada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Jelas? Makanya Allah syaratkan, ya bani Adam, law ataitani biqirabil ardi khataya, thumma ataitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka biqirabiha maghfirah. Ya bani Adam, andainya engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi dosa, kalau engkau datang kepadaku dengan tanpa menyekutukanku dengan sesuatu, tanpa syirik, pasti ku berikan pula ampunan sebesar itu. Jadi dosa, mohon maaf ya, saya tak nganjurkan dosa nih. Antum kumpulkan dosa besar misalnya, tapi jangan ikut, tidak. Riba habis juga, judi masuk juga. Ya, sebelum haji jadi anggota, setelah haji jadi bandar. Mana tahu kan. Kemudian karaoke setiap malam. Apa lagi? Sebutlah semua dosa, narkoba juga. Tapi kau tak sekutukan Allah dengan satu apapun, maka insya Allah harapan untuk masuk surga masih ada. Tapi kalau kau bangun 1000 masjid, 1000 kubah, 1000 masjid, dan setiap masjid 1000 kubah misalnya, kan mahal tuh. 99 kubah aja dah mahal, apalagi 1000 kubah. Engkau santuni 1 juta anak yatim, kemudian hajikan setiap tahun 1000 orang gratis, bangun 1000 sekolah dan semua kebaikan. Tapi kau melakukan kesyirikan, sekecil apapun syiriknya, itu tak berguna. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, Allah haramkan baginya surga. Contoh konkretnya Abdullah bin Jud'an, seorang kaya dermawan di zaman jahiliyah, tapi tak beriman pada Nabi alaihissalatu wassalam. Setiap musim haji, kata dia bilang tadi, ada haji Abu, iya, setiap musim haji, tuan-tuan tak percaya, nanti belajar sirah kita saya tunjukkan bahwa ada haji Abu Jahal, haji Abu Lahab, haji Utbah bin Rabi'ah, semua haji itu. Cuman waktu itu belum ada istilah haji, karena Belanda belum masuk ke situ. Kan yang mempopulerkan gelar haji di Indonesia ini kan Belanda. Tujuan utamanya untuk memantau siapa saja yang sudah pernah ke Mekah, karena di Mekah banyak masyayikh kita yang mensupport, yang memotivasi untuk berjihad fisabilillah untuk merdeka dari penjajahan Belanda. Akhirnya dari situlah semangat itu datang. Makanya sebenarnya kan orang-orang yang benci-benci Wahabi ini lupa sejarah. Wahabi itu punya jasa besar untuk kemerdekaan, langsung atau tidak langsung, karena mereka masyayikh itu dilindungi di sana. Jelas? Jadi lari ke Mekah, lalu mereka tidak pulang belajar ilmu di sana. Cuman orang-orang Indonesia yang pergi haji diberikan semangat untuk berjihad. Makanya ditandai, ini di rumah ini ada haji fulan, ini haji fulan. Akhirnya terbawa sampai sekarang. Jadi kalau tidak disebut haji marah pula. Itu masalahnya. Sama juga dengan panjat pinang. Dulu bangsa-bangsa Belanda itu jadikan hiburan orang kita meninjak-injak untuk ngambil hadiah di atas itu. Akhirnya sekarang jadi acara kemerdekaan, tapi belum merdeka. Kalau nak buat panjat pinang juga banyak yang ngusulkan, termasuk saya yang ngusulkan, jangan manjat ke atas, tapi buat di tepi sungai atau di tepi kolam, tapi dalam ya airnya, jangan airnya dangkal. Artinya masing-masing berjuang. Jadi tidak ada lagi istilah kalau nak naik harus pijak kawan. Kan
bawa ke kepribadian bangsa kita. Kalau nak naik ke atas mesti injak kawan. Kalau tidak bisa naik. Akhirnya jadi ini penyakit jiwa kita hari ini. Sampai ke ustadz pun kadang sebagian ada juga gitu. Kalau nak tenar atau nak maju atau nak viral, silakan injak kawan. Tapi nah, sebagian kecil aja. Tapi banyak juga. Banyak juga, na'udzubillah. Ya semoga Allah bersihkan hati-hati kita dari yang seperti itu. Jadi makanya tinggalkan panjat pinang nih gaya itu. Tapi panjat pinang yang berbeda sendiri-sendiri, jangan sampai pijak kawan. Itu bagus. Kemudian korban karena banyak sekali ya. Sah? Tapi kalau jatuh ke air kan tidak masalah kan? Nah coba pikirkan, kalau nak buat juga buatlah. Nah, cuman masalahnya kalau ke air nanti ikut pula ibu-ibu yang manjat. Datang bahaya lain lagi. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ketika Abdullah bin Jud'an itu setiap musim haji mengorbankan 1000 ekor onta untuk makanan jemaah haji. Banyak apa sedikit? Ya biar tuan-tuan nak tahu banyaknya, setiap pengajian di masjid ini tanggung seekor kambing aja lah. Ya minimal setiap kali saya datang aja. Nah, biar tahu beratnya yang ditanggung oleh Abdullah bin Jud'an tadi, 1000 ekor onta. Itu super pemurah orangnya. Sah? Dah? Nah, biar nak tahu rasa nanti seekor kambing setiap saya datang. Hah? Tapi satu orang, bukan rame-rame, satu orang. Saya yakin tak lulus kayaknya. Nah, ini dia sendiri 1000 ekor onta setiap musim haji. Siapa yang melakukan tadi? Haji Abdullah bin Jud'an. Tapi ditanya oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, hal yanfa'uhu dzalika ya Rasulullah? Apakah hal itu bermanfaat baginya di akhirat? Kata Nabi, la, innahu lam yaqul yawman rabbighfirli yawmaddin. Sebab dia tak pernah berucap, ya Rabbi ampuni dosaku pada hari kiamat. Berarti wallahu alam, dia melakukan itu mungkin kurang atau tidak ikhlas. Bagaimana nak ikhlas? Hatinya syirik. Bagaimana dia nak ikhlas kalau hatinya syirik? Oleh sebab itu maka Nabi alaihissalam sangat mewanti-wanti. Yang syirik kecil saja dia wanti-wanti. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling saya takutkan pada kalian ada syirik kecil. Apa itu? Ar-riya. Kalau yang kecil saja ditakuti Nabi alaihissalam, bagaimana dengan syirik besar? Makanya segala hal yang membawa kepada kesyirikan dihilangkan. Makanya Nabi alaihissalam melarang kita meminta kecuali kepada Allah. Nabi melarang kita untuk mengultuskan berlebihan kepada beliau. Jangan kalian mengultuskan saya. Innama ana abdullah. Saya ini hanya hamba Allah. Makanya ketika ada sahabat yang pulang dari Yaman, melihat orang-orang Yaman petingginya, orang-orang sujud kepadanya atau merangkak menemuinya sebagai tanda hormat, dibuatnya pula. Maka Nabi larang. Tidak boleh. Ini adalah pengultusan yang berlebihan. Makanya Nabi katakan, siapa yang suka orang berdiri untuk mentakzimnya, maka Nabi tidak menyenangi itu. Kemudian pada awal-awal Islam, Nabi melarang umatnya ziarah kubur. Kenapa?
Nggak tahu ya. Karena memang yang paling banyak menyesatkan akidah itu memang orang yang dikubur itulah. Sahih? Syirik pertama masuk ke umat manusia melalui orang kubur. Orang-orang yang sudah dikubur dianggap sebagai wali. Makanya Nabi melarang itu. Nabi melarang kuburan dibina, dibangun, di keramik, di baitul alam, apalagi dibikin kelambu. Memang kalau ada nyamuk dulu waktu hidup, apa itu hidup atau ayah itu tidak ada macam dulu, tidak dikasih kelambu. Ada mati dikasih kelambu. Maka Nabi perintahkan kepada Ali bin Abi Thalib, tak kau temukan kuburan yang ditinggikan kecuali kau ratakan, tak kau temukan kuburan yang dibangun kecuali engkau runtuhkan. Nah, kan tidak ada yang berani melakukan itu kecuali orang yang disebut oleh orang wah ribut sedunia gara-gara itu. Karena pekerjaan Turki Utsmani dulu tidak ada kuburan yang tidak dikeramatkannya di Jazirah Arab, karena memang banyak muftinya sufi. Jadi setiap kuburan Khadijah, kuburan Maimunah, kuburan Fatimah, kuburan Utsman, itu lengkap semuanya, ada kubah di atas. Nah, datang berdiri kerajaan Arab Saudi, semua itu dibongkar. Siapa yang suruh? Siapa yang suruh? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan ada ustadz yang bolehkan, ada ulama yang bolehkan. Taib. Antum pilih ikut ulama atau ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti antum nak ikut ulama. Oh, tunggu dulu. Sahabat, ulama sahabat semuanya mengikuti Nabi. Ulama-ulama yang selamat di generasi tabi'in mengikuti Nabi. Ada ulama-ulama pengikut hawa. Kalau tanah itu milik kita, tidak apa-apa dibangun. Nabi tidak ada cerita kalau milik kita atau milik orang atau wakaf umum, tidak ada cerita. Yang penting kuburan jangan dibangun. Apa sebab? Rentan merusak tauhid. Ini setan tu pandai, dia mak basuk kuburan Ustaz Dasman tu katanya. Masak Indomie kat dalam. Wangi pula ya. Wangi katanya. Padahal sedang flu, jadi tidak tahu dia mau musuh. Jadi semua bercahaya pula nampak. Rupanya orang pasang laser di situ. Macam-macam. Dan kalaupun tidak, syaitan tu memang pandai menipu. Ya, orang-orang yang tidak berilmu sangat mudah tertipu. Nanti ngaji setan di situ malam-malam kan, lewatlah ustadznya. Anak habis ceramah belum tadi, lewat kuburan Ustaz Zasman ngaji dia katanya. Akhirnya berkembang cerita. Masya Allah, itulah orang soleh itu, orang soleh. Akhirnya mulailah cerita dari sini kemari, itu kuburan keramat. Padahal setan muter kaset situ. Allah musta'an. Ma'asyiral kiram, kalaulah memang itu berlaku, tentu Nabi lah yang lebih utama untuk berlaku pada kuburannya. Makanya kaum muslimin dan muslimat ikuti aja lah yang dikatakan Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak digunakan akal, itulah akal yang benar itu. Karena perintah Allah pasti baik bila dituruti dan pasti buruk bila diingkari. Itu iblis contohnya. Iblis ahli ibadah beribu tahun bisa hilang gara-gara sombong dan logika yang sakit tadi. Apa sebab? Dia yang diketahuinya dijadikannya sebagai pembantah untuk yang diperintahkan Allah. Dan yang lebih tahu, Allah kah atau iblis? Allah kah atau kita? Allah. Karena Allah perintahkan ke Nabi, berarti Nabi lebih tahu dari kita atau kita lebih tahu dari Nabi? Andainya seluruh ulama dunia ini
bersepakat membantah Nabi, dan itu tak mungkin. Dan itu tak mungkin. Andainya tetap hadis Nabi lebih tinggi daripada itu semua. Jadi itu kalau kaum muslimin muslimat dari Allah. Ya, Nabi melarang hal-hal yang bisa menuju kepada kesyirikan. Bahkan sebelum mati beliau pesankan, la tattakhidhu qabri idan. Jangan kamu jadikan kuburan kau sebagai tempat yang dikunjungi ramai-ramai dalam secara berulang-ulang terus. Tempat berkumpul-kumpul atau berhari raya. Larangan Nabi. Apa sebab? Sebab kalau sudah jadikan sebagai yang selalu dikunjungi secara berkala dalam momentum-momentum tertentu, akan terjadi kultus-kultus yang sering kita lihat, kuburan Syekh Fulan, Kiai Fulan, keramat Fulan, Habib Fulan dan sebagainya. Kadang-kadang tidak ada orang dalam dulu. Kuburan langsung. Tapi laku. Makanya sekarang orang nak cari infak lebih banyak di kuburan atau di masjid. Yakinnya infak di kuburan lah. Berarti kan masalah dengan tauhid. Yakin dia berdoa di kuburan daripada doa di masjid. Padahal di masjid ini yang mengaminkan malaikat, di kuburan mana setan mengaminkan doa kita. Jadi orang saking miskinnya kita, miskinnya tauhid kita, tergerusnya tauhid kita, orang lebih yakin doanya mustajab di kuburan daripada di masjid. Orang lebih rajin untuk ngumpul di kuburan daripada ngumpul di masjid. Nasallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita orang-orang yang senantiasa menjaga ini, karena ini adalah awal dan akhir kehidupan. Makanya dakwah pertama, dakwah tauhid. Ketika menutup kehidupan juga dengan tauhid. Maka kewajiban pertama kita mentauhidkan Allah SWT. Nabi mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman. Hendaklah yang pertama kau dakwahkan sebelum semuanya, yaitu mentauhidkan Allah, syahadatu an la ilaha illallah. Kemudian kalau tuan-tuan nak mati, jangan lupa mengucapkan la ilaha illallah. Jelas ya? Bilang jelas. Alhamdulillah, karena sudah jelas. Ya, karena sudah jelas, maka saya tambah sedikit jelasnya, bahwa tauhid itu tidak bisa kita pelajari dengan benar kecuali kepada ahlinya tauhid. Siapa ahlinya tauhid itu? Siapa ahlinya tauhid itu? Nabi SAW. Maka belajarlah kepadanya tauhid itu. Jadi kalau ada orang mentauhidkan Allah dengan akalnya, kita bawakan kepadanya Al-Quran dan Sunnah. Kalau sesuai, kita terima akalnya. Kalau tak sesuai, kita buang itu akal. Dan sebagian orang enggak. Kalau sesuai dengan akalnya, diterimanya Al-Quran dan Sunnah. Kalau Nabi tak pandai menjelaskan keyakinannya. Pandai enggak? Bahasa Nabi bahasa yang tak dipahami atau bahasa yang dipahami? Bahasa pahami. Tidak mungkinlah Nabi diterima penjelasannya padahal bukan itu yang dia maksudkan. Makanya kekeliruan besar ketika orang mengatakan Nabi mengatakan seperti itu tapi sahabat tidak paham maknanya. Tapi kami pahamnya. Nabi, sahabat tidak paham maknanya, tapi kita paham. Ini tidak maluan. Mana yang pandai bahasa Arab? Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab daripada Profesor Abu Bakar. Weh, mana yang pandai bahasa Arab? Abu Bakar Siddiq atau Profesor Abu Bakar? Siddiq. Jelas ya? Jadi kalau dia tidak bertanya lagi maknanya, berarti itulah maknanya. Tuan-tuan kalau nak tahu akidah saya, kemana tuan-tuan tanyakan?
nak tahu isi hati saya, tanyakan kemana? Tanyakan ke guru saya, ke istri. Coba antum telepon istri saya sekarang, apa yang ada di hati saya? Kalau dia jawab betul, nanti antum saya kasih hadiah. Mau? Hah? Iya, biar dijawab pakai handphone saya. Mana saya istri saya tahu istri saya, hati saya? Mana tahu dia? Aku bilang kepadanya, hanya engkau di hatiku saat itu. Ya, dia tidak tahu sebenarnya. Makanya hati-hati dengan istri yang kata orang yang pandai ilmu nahu ya. Nah, ada seorang bapak-bapak orang Arab. Ya fulana, ana uhibbuki. Saya mencintaimu. Tidak ada respon, tidak respect dia. Loh, kamu kok begitu, tidak ada respon? Coba ulang lagi katanya. Inni uhibbuki, tambah huruf taukid ya. Sesungguhnya saya mencintaimu. Tidak ada respon. Terus gimana? Harus iyyaki uhib. Iyyaki uhib, hanya engkau yang ku cintai. Baru percaya dia. Tidak apa-apa, bilang aja kayak gitu, tidak masalah. Kan dia nggak tahu isi hati kan? Jadi yang tahu isi hati saya Ustaz. Jelas? Jadi antum nak tanya akidah saya, tanya ke saya. Jadi kalau kita nak tahu akidah Nabi, tanya ke Nabi. Terus Nabi berbicara dengan bahasa yang dipahami atau yang tidak dipahami? Dipahami. Berarti kalau dia bilang begitu, itulah yang dimaksudkan. Tidak boleh ditafsirkan yang tafsir lain kecuali dengan dalil akli atau nakli. Dan dalil akli itu mesti ittifaq. Tapi kalau dalilnya tidak, sebagian menerima, sebagian menolak, berarti tidak ittifaq. Berarti dalil akli itu bermasalah. Menurut saya masuk akal, menurut antum tidak masuk akal. Masalahnya di akal antum, bukan akal saya. Apa sebab? Saya masuk, antum pun tidak masuk. Berarti ada masalah. Mau contoh? Ada contoh orang karena bermasalah tidak masuk-masuk niatnya. Tapi orang belum ada masalah langsung masuk niat. Ada 10 orang asli, suku asli masuk Islam di Malaysia. Dilatih sholat sama ustadznya yang memasukkan tadi. 10 orang, banyak kan? Jadi latihan sholat. Apa ustadz buat, kalian kena buat pula. Ikuti. Allah, astagfirullah, auzubillah minasyaitan, tidak jadi masuk. Takbir lagi. Allahu astagfirullah, tidak jadi. 10 kali tak jadi takbir. Bingunglah para jemaah yang baru ni, baru masuk Islam, kok payah sekali masuknya. Payah sekali masuknya. Lalu dia bilang satu-satu, Ustaz, boleh saya coba? Boleh saya coba? Kata ustaznya, dikira serius. Oh ya, silakan maju, tidak apa-apa. Maju pula dia. Apa saya baca tadi ustaz? Ya, apa maksudnya? Apa yang dibaca pertama kan? Dia bilang Allahu Akbar. Mulai dia takbir lagi. Baca sambil berniat. Solat zuhur jadi imam. Alah. Dia bilang Allahu Akbar sekali masuk. Tapi masalah melengok ke belakang. Saya sekali aja jadi katanya. Ustaz 10 kali macam mana tak jadi? Tahu tak masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Di ustadznya, bukan orang ini kan masih pure, masih asli. Iya kan? Ternyata masang niat dengan ilmu yang asli lebih mudah daripada ilmu yang jadi masalah di hati, di ilmu ustadz tadi. Harus begini, harus begini. Niat itu mudah sekali. Ada niat dalam hati salatnya, dah sudah sah niatnya lillahi ta'ala. Ini tidak mesti pula antara al dengan bar. Akhirnya 10 kali tidak masuk. Yang baru masuk Islam sekali aja langsung masuk. Sama juga dengan ilmu logika. Menurut antum Allah tidak mungkin begitu. Menurut antum tidak mungkin. Menurut saya mungkin sekali. Kenapa antum tidak masuk? Di dalamnya banyak syubhat. Kalau begini mesti begini, kalau begini mesti begini. Kalau antum mau saya buang syubhatnya, bisa masuk.
Sebab saya dulu juga ada subuhatnya, saya buang semuanya, ibarat lemo lebanyuin. Laman di limau. Nah, ini kaum muslimin, jadi subuhat itu di luar, ibarat menanam. Kan tauhid itu diibaratkan Allah sebagai tanaman yang subur, sah? Tauhid, kalimat tauhid itu diibaratkan Allah sebagai tanaman. Alam tara kaifa daraballahu kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Tidakkah kalian melihat Allah memberi perumpamaan kalimat-kalimat yang baik itu seperti tanaman yang subur. Asluha thabit, akarnya terhunjam ke bumi. Wa far'uha fis sama', dahan-dahannya, daun-daunnya naik ke atas. Tu'ti ukulaha bikulli hinin bi'izni rabbiha. Ia siap memberikan buah dengan izin Allah setiap saat. Jelas? Jadi tauhid itu memang harus berbuah amal. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau antum mau menanam harus buang semak-semak. Kalau enggak, cobalah nanti bawa bibit cabai, pergi hutan belantara tuh tanam di situ tanpa dihilangkan semaknya. Mana yang duluan tumbuh? Tumbuh cabainya. Jangan cabai, sawit aja enggak mau tumbuh. Antum punya sawit enggak? Kesian. Enggak apa-apa, sama, saya enggak punya juga. Iya, sama senasib kita. Nah, walaupun sudah berusaha tapi belum ditakdirkan. Nah, dah nyaris enggak. Tapi orang nanam sawit langsung ditanam gitu. Enggak pernah nengok. Tengok videonya ada tuh orang nanam sawit. Atau tanya yang punya sawit. Punya sawit sih? Ngaku aja lah, kami tidak minta. Payah sekali jawabnya. Langsung ditanam atau dihilangkan semaknya dulu? Nah, hilangkan dulu. Kan dia tahu nih, ditebang dulu kalau pohon-pohon besar. Kemudian diangkat akar-akarnya, itu sah? Apa istilahnya, staking ya? Nah, dah mulai keluar istilahnya. Nah, habis itu baru dibuat lubang-lubang, itu pun tidak langsung juga digambutkan dan sebagainya kan? Gitu juga dengan akidah itu. Kalau di otaknya masih banyak semak, tidak masuk ayat, tidak masuk hadis. Apa sebab subuhat lebih duluan? Lebih duluan masuk. Kalau mau masuk, ayo kita duduk. Saya tunjukkan bagaimana cara membersihkannya. Mau? Apa subuhat yang ada sekarang? Hah? Ya, sampai ke riba pula, kita sedang akidah sekarang. Artinya kaum muslimin muslimat, jadi kita keluarkan semua keyakinan-keyakinan yang rusak itu, lalu masukkan Al-Quran dan hadis murni, pure. Tidak ada pakai istilah-istilah yang tidak ada dalam Quran dan hadis, ya, istilah jisim, istilah jauhar, istilah arad, istilah jirb dan sebagainya, itu buang. Itu istilah Yunani asalnya semua itu, bukan ada dalam Islam. Insya Allah masuk. Kalau tidak masuk, saya bantu. Insya Allah saya bantu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, belajar tauhid kepada ahli tauhid, belajar sunnah kepada ahli sunnah. Siapa yang sempurna tauhidnya, siapa yang sempurna sunnahnya? Nabi dan para sahabatnya. Maka belajar pada mereka. Soal nama, antum tidak terima nama pembagian tauhid jadi 3, itu urusan antum. Tapi hakikatnya ada. Baca Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada di situ Rabbul Alamin. Pemilik, pengurus, pemelihara, penjaga segenap alam. Berarti tidak ada yang selain itu. Ini namanya tauhid enggak? Tauhid apa namanya? Rububiyah. Antum tidak kasih nama rububiyah, terserah, tidak ada masalah. Tidak ada pula kan dibagi tauhid, pembagian tauhid itu hanya sampai ke Ibnu Taimiyah aja katanya. Tayyib. Soal nama bisa orang belakangan memberi nama, tapi hakikatnya harus ada. Kalau hakikatnya ada, tak nama tidak ada masalah. Apalah artinya sebuah nama. Nah, antum tak terima rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, bikin nama yang antum mau, tidak ada masalah. Tapi yakini bahwa hanya Allah yang mencipta, Allah memelihara, orang memiliki. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apa di situ?
asma dan sifat. Berarti kita meyakini Allah tak sama nama dan sifatnya dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Dah sudah satu bagian pula al-asma was sifat. Terus maliki yaumiddin. Yang menguasai hari pembalasan. Dia yang berkuasa. Rububiyah di situ ada, sifatnya juga ada di situ. Sah? Baik. Iyyaka na'budu. Nah, tadi iyyaki uhibbu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami meminta. Jangan minta yang lain. Jangan beribadah pada yang lain. Ini tauhid apa namanya? Uluhiyah. Tidak terima istilah itu. Ini gara-gara Wahabi ini bikin istilah baru. Yang penting jangan sekutukan Allah dalam beribadah. Makanya jangan meminta kepada selainnya. Tapi kalau atau minta kepada selainnya berarti tidak terima nama tauhid uluhiyahnya dan juga melanggar tauhid uluhiyah. Itu parah. Ternyata antum tidak menerima ternyata karena memang ingin melanggar rupanya. Sah? Ingin melanggar. Idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta pertolongan langsung kepada Allah. Tidak perlu pakai melalui orang yang sudah mati. Orang sudah mati itu dia yang butuh doa, bukan kita yang minta doa, minta doa kepadanya. Ya? Kalau tidak percaya cobalah antum mati. Tahu antum bahwa antum butuh doa, dia tidak bisa buat apa-apa lagi. Jelas? Kalau sudah jelas kita cukup sampai di sini. Ingat, belajar tauhid sama ahli tauhid, bukan ahli kalam, bukan ahli aql, bukan ahli bid'ah, bukan ahli hawa, tapi ahli tauhid. Dan itu adalah Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya. Alhamdulillah habis baterainya. Iya. Kita cukup sampai di sini. Hah? Iya. Dah kita cukup sampai sini ya. Karena beliau sudah bilang dah jelas tadi, jadi tidak ada pertanyaan lagi. Sah? Kan dah jelas kan? Hah? Masih ada pertanyaan? Tidak usah lah. Tidak usah lah. Ya, tidak usah lah. Kita cukupkan aja lah. Hah? Masalahnya dua pertanyaan 2 kali setengah jam nanti perpanjangan waktunya. Hah? Perpanjang waktu 2 kali 1/4 jam. Cobalah. Saya tengok dulu. Kalau panjang jawabannya saya tidak jawab sekarang. Ada? Masalah riba. Jangan masalah riba. Ada ini sudah baca agama bahwa dosa riba itu dia dosa yang sangat besar dan harus ditinggalkan. Jadi Anda selama ini berusaha untuk meninggalkan itu, cuma masih ada tanggungan utang di bank itu. Jadi Anda sudah berusaha ke bank itu hanya bayar pokok. Jadi belum disetujui sampai sudah 1 tahun ini pihak banknya baru tanggal 16 kemarin boleh bayar pokok harus di bulan ini. Dan mereka bilang itu kalau mau pindah dari riba boleh-boleh aja, malah bagus katanya kan. Cuma situ kan tidak ada akad perjanjian dari bank, itu harus ditunaikan karena itu sudah melanggar perjanjian sama juga dosa. Jadi sementara selama ini sudah 1 tahun nggak ada bayar, ternyata masih ada ribanya gitu. Saya mau bayar pokoknya. Jadi apakah boleh bayar yang sudah ada perjanjian dengan pihak bank itu dengan bunga-bunganya? Baik. Ini pertanyaan, terima kasih. Tapi yang saya ketahui wallahu alam bahwa antum dilindungi oleh undang-undang internasional.
bahwa seseorang bila ingin menanggalkan diri dari riba, dia punya hak untuk tidak membayar bunganya, hanya bayar pokoknya. Nanti bisa komunikasi dengan kawan-kawan yang intern dalam masalah ini. Jadi dilindungi oleh undang-undang internasional. Dan orang bank tahu itu, cuman mereka tidak mau menyampaikan kadang-kadang. Adapun masalah secara syar'i, perjanjian riba apakah mesti ditepati? Tidak, wajib untuk diingkari. Iya, secara syar'i ya. Saya tidak bicara secara undang-undang nih. Ya, bicara tentang ini. Kalau undang-undang sudah saya jelaskan tadi, bahwa ada aturan yang melindungi konsumen. Kalau dia tidak melepaskan diri dari yang seperti itu, maka dia hanya berkewajiban membayar pokok. Maka silakan berkomunikasi dengan kawan-kawan yang intens di masalah itu, apa namanya? Nah, tanya beliau nanti. Ya, gimana caranya? Memang tidak mudah. Sabarlah, karena ini besar. Nah, jadi adapun yang kedua, perjanjian riba tidak mesti ditepati, karena perjanjian itu asalnya batil. Perjanjian batil tidak mesti ditepati. Jelas? Tapi kalau antum dipaksa untuk membayar, antum tidak berdosa. Bayar aja. Biarlah saya yang nanggung dosanya. Kamu bayar. Karena dia belum menengok dosa itu, nggak salahnya. Kalau dia ada nengok dosa, tidak mau dia nanggung nanti. Tuh banyak ayat tuh. Banyak ayat, banyak hadis menceritakan orang yang bilang saya tanggung dosa kalian tuh, sampai di sana dia lepas tangan nanti itu. Makanya jangan percaya pada orang yang mengatakan kalau berdosa saya yang tanggung nanti. Tidak ada cerita. Al-Quran sudah bicara, hadis sudah bicara, semuanya akan lepas diri dari kita. Dah? Makanya sering-sering baca Quran, sering baca hadis. Orang yang bilang kalau sempat nanti ini berdosa, sesat, saya yang tanggung. Tidak, besok dia nanti menyalahkan kita. Saya kan hanya nyampaikan dulu, kenapa kalian ikut katanya. Bayangkan. Tidak sakit hati dah? Tidak sakit hati? Nah, makanya kalau ada perintah Nabi, ada larangan Nabi, kemudian bertentangan dengan fatwa ustaz dan ulama, jelas bertentangannya dan hadis belum dinasakh, maka jangan ikuti itu. Biarlah ikuti Nabi alaihissalam. Berarti antum langsung paham? Tidak. Bersama kita ada ulama yang taat pada Nabi alaihissalam. Banyak ulama yang taat sama Nabi, dan banyak juga ulama yang tidak taat, berijtihad sendiri. Wallahu a'lam. Jelas? Alhamdulillah. Nah, kecuali antum sendiri yang memahami, yang tidak ada ulama lain, yalah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menjelaskan ada hadis tentang larangan sholat yang Panjang tuh, jangan ditanya kayak itu lagi. Tanya semua Ustaz yang almonen, panjang cerita nanti. Yang jelas jangan sholat yang ada kuburan depan, selesai. Dah. Nanti antum debat lagi saya. Tidak ada masjid kecuali di depannya ada kuburan di dunia ini, betul? Sah? Kan tidak ada masjid sekarang ini kecuali depannya sana mesti ada kuburan, sah? Sah ya? Baik. Dan keadaan di zaman itu, keadaan di zaman Nabi paham tak itu bahwa di depan itu ada kuburan juga? Paham tak Nabi? Bahwa di jauh di sana itu ada kuburan tuh. Paham tak Nabi? Nabi tak paham ya? Antum paham, Nabi tak paham. Nabi paham. Berarti yang dimaksud beliau yang langsung. Yang langsung. Tidak mungkin Nabi, antum lebih cerdas dari Nabi. Tidak kan? Ketika dia melarang kita sholat menghadap kuburan, maksud Nabi tidak tahu dia di depan sana itu ada kuburan? Tahu. Makanya Nabi tidak katakan niat tak niat menyembah kuburan itu bab lain. Ya, kalau antum niatnya menyembah kuburan otomatis itu syirik. Tapi kalau seandainya sholat saja, masalahnya khilaf di antara ulama apakah batal atau tidak. Tapi kalau niatnya nyembah kuburan, itu sepakat semuanya batal. Cuman orang-orang yang mencari-cari alasan ini mengelak dari larangan Nabi alaihissalatu
wasallam. Nabi sudah katakan jangan. Atau jangan antum bilangkan Masjid Nabawi kuburan Nabi di dalam Masjid Nabawi misalnya. Itu urusan lain. Urusan lain. Andainya benar yang antum katakan kuburan Nabi di dalam Masjid Nabawi dan itu tidak benar, andainya itu benar kan bukan Nabi yang buat seperti itu. Berdosa orang yang melakukannya. Kalau seandainya benar apa yang katakan, ikut aja Nabi, jangan ikut subuat-subuat seperti itu. Dah? Jelas? Nah, udah jelas, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Jadi kita belajar taat tanpa banyak mendebat. Itu aja. Nah, tapi kalau seandainya tidak ada tempat dunia ini kecuali kuburan lagi, sholatlah. Mana tahu tidak ada tempat ngelak lagi kan? Selalu semua masjid ada kuburannya. Mana tahu? Di jalan kuburan juga, rumah kuburan juga. Karena kuburan bersepa di mana-mana, banyak orang mati kan. Nah, karena kan kuburan kan dibangun semuanya, tidak muat lagi ya. Nah. Nah. Macam mana itu Ustaz? Mengasih tahu kepada saudara kita supaya jangan suruh ngajinya. Kalau zikir tidak masuk. Kalau orang itu mendefinisikan ngaji kan zikir aja kan, itu masalahnya. Zikir kan definisinya ibadah. Tapi kalau ngaji di situ ada zikir, ada ibadah. Sebaik-baik zikir itu adalah nuntut ilmu supaya dia paham. Tapi kalau dia hanya kami ngaji, suka semboya kami tapi ngajinya apa? Subhanallah, la ilaha illallah. Betul, tapi isinya bertentangan dengan yang diucapkan. Jadi mohon maaf kaum muslimin, tidak semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah diterima daripadanya. Sahih? Ada dalil? Ada dalil? Banyak dalam Quran. Orang-orang munafik itu bersaksi engkau Rasulullah, tapi Allah tak terima saksiannya itu. Apa sebab? Tidak diiringi dengan ketaatan kepadanya, tidak ini dengan keyakinan kepadanya. Wallahu a'lam. Nah, lebih banglah dua soal, dua pertanyaan. Kan dua kata bersih tadi, cukup dua kata. Oh ya, sudah 8:30 sih. Kasihan sih. Nah, dah kita cukup sampai sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit, maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.